Halo, selamat malam teman-teman. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang modul optocoupler di pelajaran elektronika. Ya sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfian Wisnu Pratama dengan NIM 2019-2002 dari TMK 2A absen 13. Nah, di sini saya akan membahas tentang optocoupler ya. Jadi apa itu optocoupler? Jadi optocoupler itu awalnya ada beberapa macam jenis ya. Ada yang kakinya ada yang kakinya 3, ada yang kakinya 4 sampai 6 gitu ya. Dan nama-namanya itu juga ada yang 4N35 atau 4 atau PC817. Nah, sebenarnya itu semua fungsinya sama, cuman karena jenisnya yang berbeda-beda itu menentukan fungsinya nanti ya. Jadi fungsinya tetap sama tapi nanti ada fungsi lebihnya gitu. Intinya sama. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang optocoupler 4N35 ya. Jadi pada basicnya pengertiannya yaitu komponen elektronika sebagai penghubung yang menggunakan media sensor cahaya. Ya, jadi di sini optocoupler 4N35 itu memiliki dua bagian utama ya teman-teman. Di sebelah kiri ini adalah input atau transmitter. Di sebelah kanan adalah output atau receiver ya. Di sini di input ada IR LED ya. Lalu di outputnya ini ada fototransistor. Dan di sebelah sini adalah hampa ruang ya, atau isolator istilahnya ya. Maka ini kadang sering disebut sebagai optoisolator karena di sini ruang hampa, tidak ada kontak langsung antara input dan outputnya. Lalu kelebihannya yaitu, jadi inputnya di sini kita bisa memakai tegangan yang berbeda dengan tegangan di outputnya ini. Misal kita di input ini memakai tegangan 5 volt. Nah, di sini itu bisa memakai tegangan yang berbeda atau bahkan memakai tegangan AC juga bisa. Jadi keuntungan dari optocoupler itu ya, kesimpulannya tegangan kecil bisa mengontrol arus tegangan yang lebih tinggi dari inputnya itu. Lanjut. Nah, pin out optocoupler ini ya, jadi di 4N35 ya khususnya ini kan ada 6 pin di sini. Ada kaki 1 ini ada anode, kaki 2 katode, kaki 3 not connect ya, alias nggak dipakai. Kaki 4 base, kaki 5 kolektor, kaki 6 emitter ya. Jadi seperti itu. Lanjut. Oke, lanjut ke prinsip kerja optocoupler ya. Sebelumnya di sini saya memakai web class project. Jadi biar gampang memahaminya, ini ada animasinya gini. Animasi arus mengalirnya ya. Jadi pertama ini adalah optocoupler. Seperti yang kita ketahui tadi, di sebelah kiri ini adalah IR LED atau inputnya, sebelah kanan transistor atau outputnya. Yang perlu kita pahami pertama, ketika arus yang mengalir menuju LED, otomatis LED kan akan menyala. Nah, ketika LED menyala, itu akan men-trigger fototransistor, yang dimana arusnya itu kan melewati fototransistor itu. Jadi gate yang ada di fototransistor ini ketika diberi sinyal cahaya ini akan men-trigger sehingga arus pada output ini akan mengalir. Jadi lampunya menyala. Kita buktikan ya. Nah, ketika lampu IR LED ini diberi arus, nah ini akan men-trigger fototransistornya. Jadi arus yang di sini mengalir, otomatis membuat lampu menyala. Ya, gitu teman-teman. Kurang lebih ya sederhananya penjelasannya. Oke, lanjut ke perhitungan ya. Di sini kita sih
sebenarnya nggak terlalu membutuhkan ya, tapi ternyata perhitungan itu juga perlu. Kenapa? Karena arus yang masuk ke IR LED ini harus sesuai dengan spesifikasinya ya. Setelah saya cek spesifikasinya, ternyata pada IR LED ini adalah 10 mA, sedangkan sumber arus kita adalah 5 volt. Jadi kita harus memakai resistor untuk membatasi arus yang masuk ke IR LED ini. Nah, yang seperti kita ketahui, rumus dasarnya adalah I sama dengan VR. Nah, ketika ingin mencari resistansinya, berarti rumusnya adalah R sama dengan V per I. Yang dimana R sama dengan V sumber dikurangi V LED. V sumbernya di sini adalah 5 volt dan V LED-nya di sini di IR LED-nya ini adalah 1,5 volt dibagi dengan arus pada LED sesuai spesifikasinya tadi 10 mA. Ya, ini saya jadikan ampere ya, jadi 0,01. Hasilnya adalah sekitar 350 ohm. Atau bisa memakai 200 ohm juga bisa. Jadi resistansi ini untuk membatasi arus yang masuk ke sini supaya arus yang masuk ke LED ini sesuai dengan spesifikasinya, yaitu 10 mA. Begitu teman-teman. Ya teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengecek IC ini ya. Sebelumnya saya menggunakan dua metode untuk mengecek IC ini ya. Yang pertama, membuat rangkaian secara sederhana. Rangkaian ini sebenarnya mirip seperti tadi yang udah dipraktekkan di prinsip kerja ya. Di sini saya inputnya menggunakan sumber 5 volt, lalu switch dan resistor dan ground. Lalu di sini saya pembuktiannya menggunakan lampu ya. Langsung aja ya. Maaf. Di sini udah saya rangkai seperti yang tadi. Untuk mengeceknya gini. Nah, kalau kita mengecek gini ya, pada inputnya kita tekan, lalu lampunya menyala, berarti artinya ini IC-nya berfungsi dengan baik. Karena sesuai dengan ketentuannya, kalau ketika di sini lampunya diberi arus, lalu kan lampunya menyala, lalu memberikan sensor ke transistor ini, sehingga arus di sini kan jalan ya, artinya lampu menyala. Berarti fungsi sensor di sini bekerja. Kita buktikan. Nah, begitu ya. Contoh, kalau setelah ini saya berikan langsung contoh hardware-nya ya, saya praktekkan secara hardware. Ya teman-teman, lanjut ya. Jadi metode yang kedua adalah mengecek kaki pin IC menggunakan multimeter analog. Jadi di sini kita tidak memakai rangkaian, hanya mengecek kaki pin IC-nya aja ya. Di sini saya menggunakan multimeter analog ya. Jadi nyambung pinnya itu kebalik ya. Prom merah itu nyambungnya ke katoda dan prom negatif ini nyambungnya ke anoda. Jadi kita cek, ini pilihannya ke dioda ya, pilihan multimeternya. Kalau kita cek misalnya ini udah nyambung. Nah, kalau jarum di multimeter ini bergerak, maka tandanya kan menyambung, berarti itu benar ya.
Maksudnya IC ini dalam kondisi baik dan benar. Gitu teman-teman. Jadi ini adalah simulasi dari pengaplikasian optocoupler yang penjelasannya yang tadi ya. Jadi di sini simulasinya saya menggunakan Proteus yang biasa saya gunakan ya. Jadi di sini ini adalah bagian optocouplernya, pengendali sebagai switch, dan ini inputannya. Di sini saya rangkaian inputannya menggunakan 74192 atau counter up, counter down. Lalu di sini saya menggunakan 7 segment ya, sama 74 LS47 hanya untuk sebagai pembuktian saja ya, visual angka yang keluar berapa. Dan di sini ada rangkaian gerbang logika, karena di sini saya di sini saya menggunakan tabel kebenarannya dengan pembuktian output pada biner ke-6 ya. Jadi pada biner ke-6 outputnya 1, selain itu 0. Seperti itu. Jadi saya menggunakan gerbang logika sebagai berikut ya, agar ketika ini menunjukkan detik atau biner ke-6 maka motornya akan menyala ya. Langsung saja ya, ini saya pakai counter up 1 masih belum menyala, 2, 3 masih belum, 4, 5, 6. Nah, pada detik ke-6 ini motor di sini menyala ya. Buktinya adalah ini arusnya mengalir, ini warna merah ini artinya arusnya mengalir ya. Dan motornya di sini bergerak, udah pindah posisi. Kita ganti lagi 7. Nah, ketika biner 7 di sini arusnya nggak mengalir ya, karena tadi saya membuat tabel kebenarannya pada biner ke-6, angka ke-6, maka motornya yang pada biner ke-6 motornya akan menyala ya. Selain itu mati, ini kan mati. 8, 9, nah, nggak nyala kan, balik lagi ke 6, nah nyala lagi, motornya bergerak lagi ya. Kurang lebih begitu ya. Ini rangkaian simulasi yang kedua ya. Di sini saya inputannya memakai timer ya, atau NE555 ya. Rangkainya dirangkai monostable ya, supaya bisa ada batasan detikannya gitu ya. Ya di sini saya menggunakan 4 variasi ya. Di sini kok ada berbagai macam jenis resistor ya. Kenapa? Karena setiap switch ini memiliki selisih waktu yang berbeda ya. Di sini sekitar 3, terus 7, 11, 15 ya, selisih 4 detik semua ya. Jadi ya langsung aja pembuktiannya ya. Oh ya, kita pertama ini dulu ya, yang 20K start. Set. Nah ya, ini tadi saya hitung sekitar 3 detik dan posisinya seperti ini ya. Kalau memakai resistor 20 ya, sekitar timernya cuma 3 detik, menyalakan motor 3 detik, hanya 3 detik ya. Lanjut yang 50K kita nyalakan. Set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, sekitar 8 detik ya. Motornya menyala sekitar 8 detik kalau memakai resistor yang 50K. Sekarang lanjut ke 70K. Motornya bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, 11. Jadi ya ketika memakai resistor 70K motornya bergerak selama 11 detik. Lanjut yang keempat pakai 100K ya. Nyalakan ini oh ya, saya lupa menjelaskan, ini untuk triggernya ya, untuk menyalakan motornya ini. Jadi ini triggernya. Lanjut kita nyalakan 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sekitar 16 detik ya teman-teman. Jadi kesimpulannya gitu, inputnya saya memakai rangkaian monostable dengan IC NE555 gitu teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke rangkaian hardware ya. Ini yang terakhir sebenarnya. Ya, di sini kemarin saya sudah merangkai rangkaian hardware-nya ya. Ini sebenarnya sama kayak simulasi yang pertama tadi, cuman untuk tabel kebenarannya itu beda, teman-teman. Eh, Lalu di sini ya ini bukti rangkaiannya ya. Saya buat Proteusnya supaya karena di sini rangkainya acak-acakan ya, berantakan, nggak kabelnya berantakan. Jadi kalau kurang paham ya ini fotonya seperti ini. eh, Rangkaiannya itu sama kayak gini sama. Jadi kalau mau lebih jelas ya lihat yang di sebelah kiri ini. Lalu untuk tabel kebenarannya, maaf sebentar, ini ya. Jadi ini tabel kebenarannya saya menggunakan output pada biner ke 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15 ya. Jadi kayak lompat-lompat ya, tapi berpola. 0011 0011 0011 0011 itu. Jadi ada polanya. Ya. Lalu untuk pembuktiannya video yang selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Sekian dari penjelasan saya. Penjelasan saya sampai di sini saja. Mohon maaf bila penjelasan saya apabila kurang dimengerti atau susah diterima. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton.